Annyeonghaseyo Yorobun. Kali ini kita akan belajar bersama terkait praktikum pemeriksaan kekuatan geser langsung tanah atau direct shear. Apa sih tujuan dari praktikum ini? Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui serta menentukan kohesi dan sudut geser tanah. Lalu apa aja sih alat yang digunakan dalam pengujian ini? Langsung aja kita simak berikut ini. Alat geser langsung. Yorobun tahu nggak sih kalau alat geser langsung terdiri dari beberapa bagian loh, yaitu stang penekan dan pemberi lahan, lalu terdapat bagian alat penggeser lengkap dengan cincin penguji atau profiling ring dan 2 buah arloji geser. Lalu ada juga cincin pemeriksa yang terbagi 2 dengan penguncinya terletak dalam kotak dengan dimensi cincin 6,2 cm dan tinggi 2 cm. Lalu ada juga bagian beban-beban. Selain itu juga terdapat 2 buah batu pori. Selain alat geser langsung, diperlukan juga pisau pemotong yang nantinya digunakan untuk meratakan tanah. Lalu ada juga cincin cetak benda uji yang nanti digunakan untuk mencetak tanah. Alat yang dibutuhkan selanjutnya yaitu neraca dengan ketelitian 0,01 gram. Dan dibutuhkan juga stopwatch sebagai pengatur waktu. Setelah belajar alat yang dibutuhkan, yuk kita bergeser belajar bahan atau benda uji yang kita gunakan. Pada pengujian kuat geser langsung ini, kita menggunakan bahan uji yaitu berupa tanah liat. Yorobun tahu nggak sih kalau tanah liat merupakan jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan kerak bumi, di mana kerak bumi tersebut sebagian disusun oleh batuan feldspatik, yakni batuan yang terdiri dari batuan granit dan juga batuan beku. Setelah mengenal alat dan bahan yang dibutuhkan, langsung saja yuk kita belajar tentang tahapan pengujian atau langkah-langkah dalam praktikum kuat geser langsung tanah. Langkah pertama yaitu kita melakukan pengukuran diameter serta kedalaman pada cincin cetak menggunakan jangka sorong. Setelah itu, kita siapkan tanah yang akan diuji, diambil dari sampel sesuai kebutuhan. Ambil tanah liat secukupnya, lalu gumpalkan menggunakan telapak tangan hingga menyatu. Cetak gumpalan tanah tadi ke dalam cincin cetakan yang sudah selesai diukur diameter dan kedalamannya. Dalam mencetak tanah ke dalam cincin cetakan, dapat menggunakan palu dan perata untuk memudahkan. Kemudian jangan lupa bersihkan sisa tanah yang menempel pada cincin cetakan. Tekan bagian atas tanah yang sudah masuk pada cincin perata untuk meningkatkan kerataan permukaan tanah nantinya setelah dicopot.
Gunakan pisau pemotong untuk memotong bagian tanah yang tidak diperlukan atau kelebihan pada cincin cetakan. Kemudian ratakan kembali dengan merata. Setelah selesai mencetak, selanjutnya yaitu timbang benda uji menggunakan neraca dengan ketelitian 0,01 gram. Lalu kita menuju ke alat geser tanah. Keluarkan cincin pemeriksaan dari alat geser dan buatlah 2 lingkaran dari kertas untuk alas batu pori. Susun dan masukkan benda uji ke dalam cincin pemeriksaan yang telah terkunci menjadi satu dan pasanglah batu pori pada bagian atas dan bawah benda uji. Setelah itu, pasanglah batu pori pada bagian atas dan bawah benda uji. Setang penekan dipasang vertikal untuk memberi beban normal pada benda uji dan diatur sehingga beban yang diterima oleh benda uji sama dengan beban yang diberikan pada setang tersebut. Atur pembacaan arloji geser sehingga menunjukkan angka 0, kemudian buka kunci cincin pemeriksaan. Berikan beban normal pertama sesuai dengan beban yang diperlukan. Segera setelah pembebanan pertama diberikan, isilah kotak cincin pemeriksaan dengan air sampai penuh di atas permukaan benda uji. Jagalah permukaan ini supaya tetap selama pemeriksaan. Kotak cincin pemeriksaan diisi dengan air sampai penuh di atas permukaan benda uji. Diamkan benda hingga konsolidasi selesai. Cat
mencatat proses konsolidasi tersebut pada waktu-waktu tertentu sesuai cara pemeriksaan konsolidasi. Sesudah konsolidasi selesai, hitung T50 untuk menentukan kecepatan pergeseran. Lakukan pemeriksaan hingga tekanan geser konstan dan bacalah arloji geser setiap 15 detik. Analisis data uji geser langsung. Dari data didapatkan berat cincin sebesar 54,4 gram, lalu berat cincin dan tanah sebesar 250,7 gram, lalu berat tanah 196,3 gram. Lalu ada juga tinggi cincin yaitu 2,86 cm, kemudian diameter cincin 5,77 cm, sehingga didapatkan luas penampang yaitu 28,3 cm persegi. Nah, berikut merupakan data dari hasil uji geser langsung tanah. Kita menghitung tegangan normal dan tegangan geser. Dari 3 beda uji didapatkan tegangan normal yaitu 0,17, lalu 0,55 dan 0,55 kg per cm persegi. Lalu didapatkan pula dari 3 beda uji tegangan geser sebesar 0,18, 0,36 dan 0,54. Nah, berikut merupakan grafik dari uji geser langsung tanah antara tegangan geser dan tegangan normal. Dari persamaan Y sama dengan MX plus C didapatkan kohesi tanah sebesar 0,0433 kg per cm persegi dan kemiringan garis 46,549361 derajat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, dari hasil pengujian uji geser langsung dari sampel tanah didapatkan kemiringan garisnya adalah 46,55 derajat dan nilai kohesinya 0,04 kg per cm persegi. Itu tadi penjelasan terkait praktikum uji geser langsung tanah. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih dan sampai jumpa.